Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi di Rahmis Jurnal. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit contoh bagaimana sih cara membuat author ID pada Publon atau ID Publons dan ID Garuda atau Garuda ID. Nah, ini sebenarnya sangat penting bagi para dosen. Yang pertama, dikarenakan ada permintaan pemutakhiran data profil author Sinta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan yang bisa terlihat pada layar tampilan ini, di mana kita sebagai seorang dosen yang masuk atau yang merupakan salah satu author pada Sinta, ya, diharapkan untuk memiliki ID atau akun dosen. Selama ini kita sudah punya yang namanya Google Scholar ID. Lalu kita juga sudah punya yang namanya Scopus ID. Lalu kita sudah punya yang namanya Sinta ID. Nah, ada dua ID lagi yang kita butuhkan, yakni Publon ID dan Garuda ID. Nah, sebenarnya di Publon ID pun kita punya dua ID, ada Publon ID dan Researcher ID. Ya, nah nantinya ID-ID tersebut akan kita update dan kita input ke dalam Sinta profil kita. Nah, ini salah satu syarat di mana nantinya kemungkinan besar akan menjadi salah satu penilaian tersendiri, baik itu dalam pemeringkatan Sinta Score pada setiap author profil para dosen, maupun bisa jadi sebagai penilaian tambahan dalam penilaian hibah, penelitian, atau pengabdian masyarakat. Karena nanti akan disinkronisasikan atau diupdate di Simlitakmas profil Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, ya, seperti yang dilihat di sini bahwa di sini sebenarnya sudah diberitahukan sih panduannya, tinggal diklik saja link ini untuk author ID Publons dan di sini untuk author ID Garuda. Nah, di sini saya akan membantu Bapak Ibu supaya lebih paham lagi gimana sih caranya untuk mendapatkan ID-ID tersebut. Check this out. Nah, yang pertama, kita buka terlebih dahulu publons.com. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah pertama adalah kita register terlebih dahulu. Nah, sebelumnya apa itu Publons? Nah, Publons itu sebenarnya sama dia dengan Scopus. Bedanya kalau Scopus ID itu akun di mana artikel-artikel kita yang dipublikasikan pada jurnal maupun proceeding terindeks Scopus akan terrecord di akun Scopus kita. Nah, kalau kita mempublikasikan satu artikel kita pada jurnal atau proceeding terindeks Scopus, maka kita punya ID Scopus. Nah, seperti itu. Nah, begitu pula dengan jika kita mempublikasikan artikel kita baik pada proceeding maupun jurnal terindeks Web of Science, maka kita punya yang namanya Researcher ID. Nah, Researcher ID itu terdapat pada publons.com. Nah, namun kelebihan tersendiri dari Publon ini yang menjadi perbedaan dengan Scopus ID. Kalau Scopus ID kita bisa memperoleh ID hanya jika kita sudah mempublikasikan satu artikel kita pada jurnal maupun proceeding terindeks Scopus. Tapi kalau ID Researcher atau ID Publons, kita bisa memperolehnya tanpa kita punya atau mempublikasikan artikel pada jurnal maupun proceeding terindeks Web of Science. Jadi walaupun kita tidak punya artikel yang terindeks Web of Science, kita masih bisa memiliki ID Researcher ID dan Publons ID. Nah, bagaimana caranya? Saksikan terus pada video kali ini. Nah, yang pertama kita klik dulu register. Ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi, kita harus register dulu. Masukkan nama email kita. Oke. Nah, misalkan kita di sini saya pakai akun teman saya ya. Misalkan emailnya adalah fjulia118@gmail.com. Nah, emailnya nggak harus email institusi, email biasa pun boleh. Nah, passwordnya terserah Bapak Ibu, mau passwordnya apa. Nah, selanjutnya kita juga di sini passwordnya harus ada kriteria ya. Harus at least 8 karakter, tidak boleh lebih dari 95 karakter, harus memuat at least satu letter atau satu huruf, dan at least satu number, dan tidak boleh ada spasi, dan harus memiliki at least one special karakter. Nih, sini saya tidak ada satu special karakter nih. Jadi kita harus ubah
Nah, baru bisa. Lalu, sebentar. Selanjutnya, setelah kita buat passwordnya, ya, buat nama, first name, sesuai dengan nama kita yang ada di Sinta, supaya gampang. Nah, tinggal register. Nah, selesai. Oke, setelah register, tinggal oke. Nah, kita bisa sign in. Perhatikan. Nah, kita harus, di sini katanya harus kita aktifasi terlebih dahulu. Nah, nanti di email kita ada seperti ini, click here to activate. Jadi kita harus aktifasi terlebih dahulu supaya kita bisa melihat profil Publons kita. Nah, setelah kita aktivasi, kita kembali lagi sign in. Setelah kita sign in, lalu nanti akan muncul profil kita. Nah, ini adalah profil kita atau private dashboard kita. Nah, kita continue dulu, continue saja, continue, and get started. Nah, akan tampilannya seperti ini, ya Bapak Ibu. Nah, supaya lebih gampang, mana ID Publons-nya, klik dulu public profile. Ya, klik dulu public profile. Nah, yang mana itu ID Publons? Yang ID Publons itu yang di sini Bapak Ibu. Nah, yang ada pada link. Yang di atas, di link address itu ada angka, itu adalah ID Publons. Nah, ini yang akan kita import pada Sinta profil kita. Nah, mana ID researcher? Karena pada Sinta itu nanti, kita lihat di Sinta, ini sudah saya login, ya. Kita butuh researcher ID, kita butuh Publons ID, dan kita butuh Garuda ID. Nah, kita sudah punya Publon ID nih. Ini dia Publon ID-nya. Tapi kita nggak punya nih researcher ID. Nah, bagaimana caranya mempunyai ID researcher? Kalau Scopus ID kan kita bisa peroleh kalau kita sudah punya artikel nih di publikasi terindeks Scopus, gitu kan. Nah, ini kita apakah harus memiliki artikel terpublikasikan pada publikasi terindeks Web of Science? Nggak juga. Jadi caranya gimana walaupun kita tidak punya artikel Web of Science, terindeks Web of Science? Nah, caranya, Bapak Ibu, kita coba lihat di FAQ, ya. Lalu for researchers. Nah, di sini ada solution-nya. Kita bisa lihat di sini. Oke, sebentar. Kita bisa memperoleh ID kita tanpa kita memiliki yang namanya artikel. Ya, tanpa kita memiliki artikel. Nah, di bagian ini, Bapak Ibu, di link ini, ya, how do I get a Web of Science researcher ID? Ya, di publons.freshdesk.com/support/solution/artikel 1200000565553 tanda petik 2%20 target sama dengan tanda petik 2_black. Nah, pada link ini nanti akan mengarahkan kita pada halaman ini, how do I get a Web of Science researcher ID. Nah, di sini katanya, ya, Publons assign a Web of Science research ID to any profiles with one or more Web of Science course, collection, index, publication, dan that do not you have an researcher ID. Jadi, ini kita bisa dapat researcher ID kalau kita sudah mempublikasikan satu atau lebih publikasi yang terindeks Web of Science. Ya kan? Nah, if you don't have any Web of Science index publication, kalau kamu tidak memiliki publikasi yang terindeks Web of Science, but require a Web of Science researcher ID, tapi kamu menginginkan researcher ID, please follow this link to generate one for your account. Bisa klik link ini untuk mengenerate akun kamu, sehingga nantinya Bapak Ibu punya researcher ID. Walaupun Bapak Ibu tidak memiliki artikel pada Web of Science. Nah, kita klik di sini, maka nanti dia akan mengenerate akun kita, sehingga yang tadinya tampilan kita itu tidak punya, ini tampilan pertama kita ya, tidak punya yang namanya researcher ID, ya, hanya punya ID Publons,
Setelah kita generate, kita punya yang namanya Web of Science Researcher ID. Nah, inilah yang nantinya juga akan kita input pada Sinta profil kita. Nah, jadi kita sudah punya 2 ID tambahan nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah ID Publons, ya. Kita lebih gampang, kita klik aja Public Profile. Kita sudah punya ID Publons, ini dia. Dan kita sudah punya Researcher ID, ini dia. Oke, sampai di sini mudah-mudahan membantu Bapak Ibu. Next, sekarang kita masuk bagaimana cara memperoleh Garuda ID atau ID Garuda. Bapak Ibu bisa ke laman garuda.ristekbrin.go.id. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke laman garuda.ristekbrin.go.id, Bapak Ibu bisa langsung ke bagian Advanced Search. Ya, Advanced Search. Lalu masukkanlah nama kita. Di sini kan ada pilihan documents, journals, publishers, kita pilih authors. Masukkan nama kita. Lalu masukkan afiliasi kita. Setelah kita masukkan nama dan afiliasi, klik search. Nah, di sini ternyata kita tidak punya yang namanya researcher Garuda ID. Berarti teman saya ini tidak punya yang namanya Garuda ID. Kenapa? Karena tidak punya yang namanya dokumen publikasi yang masuk dalam indexing Garuda. Tapi kalau misalkan saya contohkan nama saya di sini, nah, ya, kalau saya masukkan nama saya di sini, saya punya 2 akun nih. Ada namanya Rahmi Ramadhani dan Rahmi Ramadhani juga. Tapi memang dimulai dari last name dulu, baru first name. Punya afiliasi yang sama, tapi di sini pakai kota Medan, di sini nggak pakai kota Medan. Jadi ini bisa kita lakukan merge authors. Ya, sama seperti Scopus. Scopus kalau kita punya 2 ID Scopus, kita bisa merger. Ya, kita bisa sage Scopus untuk merge 2 akun kita menjadi 1 akun. Nah, ini juga sama, ya. Kalau kita klik masing-masing, dia punya perbedaan author ID atau Garuda ID. Yang pertama, ini Garuda ID saya. Yang kedua, yang sebelah sini, ini author ID saya atau Garuda ID saya. Nah, supaya hanya punya 1 Garuda ID, toh akunnya sama atau saya memang namanya itu afiliasinya juga sama. Maka kita bisa merger, ya, kita request. Maka nanti bentuknya seperti ini, merge authors, ya. Kita choose nama kita, kalau misalkan ternyata namanya itu ada perbedaan, misalkan apalagi kalau Bapak Ibu punya nama yang menggunakan gelar, kadang kan gelarnya itu disingkat, kadang gelarnya nggak disingkat. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan mana nama yang sesuai dengan nama Bapak Ibu, ya, apakah disingkat atau tidak disingkat. Jadi kita bisa pilih, ini kebetulan saya namanya tidak ada perbedaan. Afiliasi, di sini kasusnya afiliasi saya sebenarnya sama, tapi di sini pakai kota Medan, di sini nggak pakai kota Medan. Sedangkan afiliasi saya, biasanya saya gunakan kalau untuk artikel-artikel saya pakai afiliasi yang tanpa menggunakan kota. Jadi hanya nama kampus saja. Nah, ya, di sini bisa kita kirim buat alamat email kita, supaya apa? Supaya kita meminta send request. Ya Bapak Ibu, send request. Nah, sekarang kita request. Nah, setelah kita request, di sini tulisannya success. Thanks for your suggestion. We will try to process it within 14 days based on the data that you send as follows. Artinya, mereka akan memproses ini selama 14 hari. Ya, setelah kita memberikan request kepada mereka. Maka di sini akan terlihat ID mana yang mau kita merger. Oh, ID ini yang mau kita merger. Oke, lalu diberitahukan juga kepada kita, merger request ID kita dikasih taunya. Jadi kalau misalkan nanti ada kendala, ternyata 14 hari kita tidak memperoleh atau akun kita belum termerger, kita bisa lakukan pertanyaan atau ask question ke supportnya mereka, ya. Nah, dengan melampirkan merger request ID kita, jadi bisa ter-tracking kapan kita melakukan proses request. Nah, di sini terlihat juga author ID yang kita merger. Yang pertama yang dia 6886555, yang kedua 1516971. Nah, di sini kelebihannya kalau pada Scopus ID, kalau kita merger kan nggak diberitahukannya. Maksudnya yang mana yang mau kita merger atau ID mana yang nantinya kita gunakan. Paling
Kita tahunya kalau misalkan ID Scopus yang A dan ID Scopus yang B, kita mau merger B ke A, berarti kita hanya punya satu Scopus ID yaitu si A gitu. Nah, di sini dia beritahukan langsung alter ID after merger. Dan ini adalah yang pertama, karena memang saya suggest-nya yang pertama. Jadi yang nomor 2 ini mau saya masukkan ke yang pertama, karena afiliasi pertama yang mau saya gunakan. Inilah yang nantinya kita input ke Sinta profil kita, Bapak Ibu. Nah, Sinta profil kita. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai. Maka kita sudah punya yang namanya Garuda ID. Next, saatnya kita menginput ID-ID yang tadi sudah kita peroleh ke dalam Sinta profil kita. Bapak Ibu, ke laman Sinta, lalu auto login, masukkan alamat email dan masukkan password Bapak Ibu. Nah, setelah itu klik pada bagian update profile. Nanti ketemu dengan bentukan seperti ini, tampilan seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah punya Scopus ID, silahkan input atau masukkan Scopus ID-nya. Nah, researcher ID itu dari yang mana? Yang ini researcher ID-nya ya. Yang AAB71552021. Ini tinggal di copy paste aja ke Sinta profil. Nah, Pubulan ID-nya yang mana? Yang di bagian link address yang ada tulisan angkanya ini. Ah, ini di copy, lalu klik di Sinta, lalu di copy paste di Sinta profil kita. Nah, kebetulan teman saya ini dia tidak punya artikel yang terdapat pada Garuda, indexing Garuda atau akun Garuda, jadi dia tidak punya Garuda ID. Seperti sudah kita lihat tadi ya, bahwa dia tidak punya yang namanya ID Garuda. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya, dan telah Bapak Ibu suggest untuk merger akun, kalau akun Bapak Ibu ternyata ada lebih dari satu, nah bagian author ID after merger tadi lah yang Bapak Ibu buat atau Bapak Ibu inputkan ke Sinta profil. Nah, kalau sudah selesai semuanya, tinggal di update profil. Beres, selesai. Nah, itulah langkah kita untuk menginput 3 ID yang disyaratkan atau yang diperintahkan oleh bagian Dirjen Pengembangan yang masuk dalam pengumuman di Senit Nakmas, yakni apa? Yakni Researcher ID dan Pubulan ID serta Garuda ID. Sampai di sini saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.